Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu setiap hari dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan untuk kami sehingga kami akan semakin dekat dengan Engkau. Berkati para pemirsa yang sedang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada, berkati mereka dalam segala aspek kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, usaha, dan kesehatan mereka. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini, agar berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami pada pagi ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini tertulis dalam 2 Korintus 12, ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Namun, ia berfirman kepadaku, kasih karuniaku cukup bagimu, sebab justru kekuatanku nyata dalam kelemahan. Sebab itu, dengan senang hati aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab itu aku berkenan dalam kelemahanku, dalam penghinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dalam kesukaran, karena Kristus. Sebab apabila aku lemah, baru aku kuat. Saudaraku, dalam hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada keterbatasan. Mungkin keterbatasan fisik, emosional, atau bahkan keterbatasan dalam keahlian atau bakat yang kita miliki. Keterbatasan-keterbatasan ini bisa menjadi penghalang bagi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan atau meraih potensi penuh kita. Namun, sebagai orang percaya, Allah mengajarkan kepada kita untuk berdamai dengan keterbatasan-keterbatasan ini. Dalam perenungan kita hari ini, ayat yang kita baca dari 2 Korintus 12, ayat 9 dan 10 memberikan penghiburan dan harapan bagi kita. Rasul Paulus mengalami sebuah keterbatasan yang disebutnya sebagai duri dalam daging. Meskipun ia berdoa 3 kali agar keterbatasan itu diangkat, Allah menjawab bahwa kasih karunia-Nya cukup baginya. Allah mengatakan bahwa kuasa-Nya nyata dalam kelemahan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu merasa terhimpit oleh keterbatasan-keterbatasan kita, melainkan kita bisa mengalami kekuatan Allah yang luar biasa melalui keterbatasan-keterbatasan tersebut. Saudaraku, bayangkanlah seorang pemain biola yang sangat berbakat namun mengalami kecelakaan dan kehilangan penglihatannya. Ia tidak lagi dapat melihat not-not musik atau mengamati gerakan tangannya saat memainkan biola. Keterbatasan penglihatannya bisa membuatnya merasa putus asa dan putus harapan. Namun, jika ia berdamai dengan keterbatasan tersebut dan mempercayakan hidupnya kepada Allah, ia akan menemukan bahwa kasih karunia dan kuasa Allah mengalir dalam hidupnya. Dalam kasus ini, mungkin Tuhan memampukan pemain biola tersebut untuk mengembangkan pendengarannya yang luar biasa, sehingga ia bisa merasakan setiap nada dengan lebih mendalam. Mungkin juga, Allah memampukannya untuk menginspirasi orang lain yang menghadapi keterbatasan serupa dengan semangat dan ketekunan hidupnya. Melalui kelemahan dan keterbatasannya, Allah menggunakan dirinya sebagai saluran berkat bagi orang lain. Ingat, kita semua memiliki keterbatasan dalam kehidupan ini. Namun, jika kita berdamai dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut, dan mempercayakan hidup kita kepada Allah, Ia akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan rancangannya yang indah melalui keterbatasan-keterbatasan tersebut. Marilah kita tidak terjebak dalam keluhan atau keputusasaan, melainkan berpegang pada janji Allah, bahwa kuasa-Nya nyata dalam kelemahan. Dalam kelemahan kita, Ia akan menunjukkan kuasa-Nya yang ajaib.
Saudaraku, sebagai orang percaya, kita diajak untuk berdamai dengan keterbatasan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi keterbatasan fisik, emosional, atau dalam bakat dan keahlian, kita tidak perlu putus asa atau terhimpit olehnya. Sebaliknya, kita dapat mempercayakan diri kita kepada Allah dan menyerahkan segala keterbatasan kita kepadanya. Allah tidak hanya mengasihi kita, tetapi Ia juga memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Melalui keterbatasan-keterbatasan kita, Ia mengajarkan kita tentang ketergantungan dan kekuatannya. Ketika kita mengakui dan menerima keterbatasan-keterbatasan kita, kita memungkinkan Allah untuk bekerja dalam hidup kita dan menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa. Dalam setiap keterbatasan, kita dapat mencari penghiburan dan kekuatan dalam firman-Nya. Allah berjanji bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita, dan kekuatan-Nya nyata dalam kelemahan kita. Dalam hubungan kita dengan Kristus, kita bisa menemukan sukacita dan damai sejahtera, meskipun menghadapi keterbatasan. Marilah kita mengubah persepsi kita tentang keterbatasan. Alih-alih melihatnya sebagai hambatan atau kelemahan, kita dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk mengalami kasih dan kuasa Allah yang melimpah. Keterbatasan kita tidak membatasi kemampuan Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Sebaliknya, keterbatasan-keterbatasan itu adalah panggilan bagi kita untuk mengandalkan Allah sepenuhnya, memperlihatkan kepada dunia bahwa kekuatan kita ada dalam Kristus. Jadi, marilah kita berdamai dengan keterbatasan kita, dan mempercayakan hidup kita kepada Allah. Biarkan Ia mengarahkan langkah-langkah kita, menguatkan kita melalui kelemahan, dan mengubah keterbatasan-keterbatasan kita, menjadi kesempatan bagi kemuliaan-Nya. Di dalamnya, kita dapat hidup dengan sukacita, penuh harapan, dan berjalan dalam kekuatan-Nya. Amin. Saudaraku, untuk mengakhiri renungan pada pagi ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu setiap hari dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan untuk kami sehingga kami akan semakin dekat dengan Engkau. Berkati para pemirsa yang sedang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada, berkati mereka dalam segala aspek kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, usaha, dan kesehatan mereka. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini, agar berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami pada pagi ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.